Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi' khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah masih memberikan kekuatan keimanan kepada kita. Kemudian Allah juga mengizinkan kita untuk saling bertatap muka, bermuajahah di tempat yang mulia guna menimba ilmu bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Sungguh saya sangat berterima kasih akhirnya bisa bersilaturahim ke sini, ke rumah Bapak Abdul Halik. Kemudian juga bisa bertemu dengan panjenengan, saling mengobrol satu dengan yang lainnya guna menyambung silaturahim. Ini berkat satu orang, Pak, yaitu Mas Dwi. Jadi malam-malam Mas Dwi telepon, "Tat, besok ada acara enggak?" "Enggak ada, Sabtu kosong. Ada apa?" "Ngisi pengajian Tat ya." "Tang pundi?" "Udah diranting bendo gerit." "Ya Allah Mas, aku enggak pernah loh." Jadi saya enggak pernah ngisi keluar Jabotabek. Jadi cukup di dalam Jabotabek saja. Akhirnya atas izin Allah bisa untuk melaksanakan amanah ini. Jadi terima kasih Mas Dwi, semoga sehat selalu dan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Di dalam dunia yang kita tempati ini ternyata ada beberapa ikatan-ikatan yang saling mengikat satu dengan yang lainnya. Kalaulah panjenengan belajar kimia, maka ada ikatan kimiawi, ada ikatan hidrogen, ada ikatan kovalen, dan lain sebagainya. Kalaulah kita merumpamakan ikatan-ikatan yang lain, ternyata ada hubungan yang tidak pernah bisa lepas, layaknya bumi dan langit, layaknya semut dan gula, layaknya apalagi Pak? Nah, kira-kira apalagi? Jenengan sing paling pengalaman lah. Dan berbagai hal yang lainnya, sehingga ikatan-ikatan itu membuat sebuah hubungan menjadi kokoh, membuat sebuah hubungan itu semakin kuat. Maka apa sih ikatan yang kokoh itu? Ikatan yang kuat itu, ikatan yang sudah
menjadi ketetapan Allah terhadap makhluknya yang bernama manusia, yakni ikatan hubungan antara orang tua dengan anak. Kira-kira kalau ikatan hubungan antara suami dan istri, apakah kokoh, Pak? Ikatan hubungan suami dengan istri apakah kokoh, Bu? Loh kok gak ada sih jawab, Rek? Ya. Jadi ternyata seperti ini. Allah memberikan ikatan yang kuat, ikatan ketetapan yang disebut antara ikatan orang tua dengan ikatan anak. Di mana ikatan itu lahir karena adanya hubungan darah, karena adanya hubungan nasab. Sehingga walaupun seandainya anak itu tidak mengakui orang tuanya, anak itu durhaka, anak itu beda agama, maka tetap ikatan antara orang tua dan anak itu masih terjalin. Maka tidak ada kalimat mantan anak saya, mantan orang tua saya, mantan ayah saya, mantan ibu saya. Sebab ternyata ikatan itu sudah Allah tetapkan. Maka seandainya hubungan antara bapak ibunya pun berantakan, hubungan bapak ibunya itu sampai berpisah, kalaulah demikian, maka tentu anak itu tetap tidak ada kata pisah, anak tetap tidak bisa ada kata putus, anak tetap menjadi anak, orang tua tetap menjadi orang tua. Maka itulah bentuk ikatan yang kokoh yang telah Allah tetapkan kepada makhluk yang bernama manusia. Kemudian lantas bagaimana, Pak, ikatan hubungan antara suami istri? Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan mitsaqan ghalidha? Ada sebuah perjanjian yang kuat, perjanjian yang kokoh. Kalaulah sekarang itu sampai rame, Pak, ya. Kalau panjenengan lihat TikTok, itu biasanya apa? Ada tepuk sakinah. Kira-kira pun pelajari, Pak, tepuk sakinah. Pripun Mas Dwi? Tepuk sakinah, prok berpasangan, janji kokoh, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling sayang. Apalagi musyawarah untuk sakinah maslahah. Gitu. Ya, itu bukti. Jadi ada struktur memang sebuah bentuk perjanjian yang kokoh. Namun ulama itu memberikan arahan. Di situ disebut dengan perjanjian sebab berhubungan dengan muamalah duniawi. Karena perjanjian antara suami, perjanjian antara istri ternyata bisa putus. Perjanjian antara suami, perjanjian dengan istri, walaupun itu adalah perjanjian yang kokoh, namun hubungannya tetap dalam kategori duniawi. Maka ada kalimat tolak, ada kalimat perceraian, atau boleh jadi hubungan itu putus karena fasad, ada kerusakan-kerusakan dalam rumah tangga, atau boleh jadi hubungan itu juga putus karena ada salah satu pihak yang meninggal dunia. Maka tentu kalau panjenengan melihat hal yang demikian, pasti, oh, dia mantan istri saya, oh, dia mantan suami saya. Ada kalimat-kalimat mantan bagi hubungan suami istri. Namun ketika hubungan orang tua dan anak, maka tidak ada untuk kalimat mantan anak saya,
dia mantan orang tua saya, sekalipun anak itu durhaka. Maka ingatlah ketika Nabi Nuh itu begitu cinta terhadap anaknya yang Kan'an, di mana waktu itu Allah sudah mengguyur bumi sehingga Nabi Nuh berharap bahwa anaknya itu bisa selamat mengikuti jejak beliau. Dia pun tetap memanggil bahwa Kan'an adalah anakku. Itu bukti bahwa walaupun Kan'an ini durhaka, walaupun Kan'an ini murtad, walaupun Kan'an ini tidak patuh lagi dengan orang tuanya, namun di situ tidak ada kalimat bahwa Kan'an itu sudah putus dengan yang namanya Nabi Nuh. Maka membuktikan bahwa hubungan antara anak dengan orang tua itu saklawase, tidak ada putus-putusnya, tidak ada pisah-pisahnya. Jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Karena begitu penting hubungan orang tua dengan anak, hubungan anak dengan orang tua, maka Allah senantiasa mengingatkan di dalam firman-Nya beberapa kali, bahkan berkali-kali, betapa pentingnya untuk berbuat baik kepada orang tua. Kenapa sih kita ini harus berbuat baik kepada orang tua? Kenapa sih kita ini harus berbakti kepada orang tua? Bukankah hidupmu ya hidupmu, hidupku ya hidupku. Janganlah bikin repot. Kalau sudah memang nggak sanggup hidup, udahlah kembali saja ke alam kubur. Na'udzubillah. Maka disitulah Allah menguji seorang anak terhadap orang tuanya dengan hubungan ikatan yang sudah Allah tetapkan kepada mereka dengan cara apa? Yakni wabil walidaini ihsana. Sebagai bagaimana sih caramu berbuat baik kepada orang tuamu? Kemudian kalau dipikir-pikir Pak, di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 Allah itu menyampaikan, yakni wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Di situ ada kalimat, janganlah kamu menyembah selain Allah, janganlah kamu menyekutukan Allah, janganlah kamu menyamakan Allah dengan sesuatu apapun yang tak sebanding dengan dirinya. Nah, setelah kalimat itu wabil walidaini ihsana, ternyata langsung turun untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka dari ayat ini dapat kita petik bahwa posisi untuk berbuat baik kepada orang tua merupakan posisi yang tinggi. Setelah Allah memerintahkan atau melarang untuk menyekutukan Allah. Jadi kalau kita garis bawahi, oh ternyata Allah melarang, betul-betul melarang untuk menyekutukan dirinya dengan sesuatu apapun. Nah, setelah kalimat larangan itu ternyata ada kalimat perintah wabil walidaini ihsana, yakni berbuat baiklah kamu kepada orang tua kamu. Di dalam ayat lain, surat lain, misal surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sama.
Sembahlah Allah, taatlah kamu kepada Allah, dan janganlah sampai kamu itu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian ada perintah wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada orang tua kamu. Nah, Pak, apa sih sebenarnya dan bagaimana sih kita ini berbuat baik kepada orang tua? Karena kalimatnya ihsan, Pak, berbuat baik. Walaupun ada nanti di beberapa ayat itu birul, yakni berbakti. Apakah ada ataukah sama ataukah mungkin beda antara berbuat baik dengan berbakti kepada orang tua? Maka secara garis besar itu mempunyai makna yang sama. Kita berbuat baik kepada orang tua, yakni harus menghormati mereka. Kita berbuat baik kepada orang tua, harus menyayangi mereka. Kita berbuat baik kepada orang tua, harus memberikan rasa nyaman kepada mereka, perhatian kepada mereka, menyenangkan hati mereka, dan berucap lemah lembut kepada mereka. Kemudian dalam bakti itu tidak hanya secara fisik, Pak. Mentang-mentang awak dewe sudah punya duit banyak, jabatan tinggi, kemudian rumah mewah, mobil mewah, uang bergelimpang harta, kemudian kita memberikan uang saja kepada orang tua. Apakah itu dalam kategori bakti? Loh, ini pertanyaan loh, Pak. Panjenengan jawab, ya. Ketika seorang anak, kemudian si anak ini sudah sukses, anak ini sudah bergelimpang harta, kalaulah katakan dia kaya, mobil ada, rumah ada, motor ada, kemudian dia hanya memberikan uang atau materi kepada orang tuanya. Nyoh, Pak, tak kei ben ulang tak jatah jenengan katakanlah 10 juta. Kira-kira hal yang demikian itu termasuk wabil walidaini ihsana atau birul walidain? Lupa jenengan jawab. Ayo, napa Pak? Cukup ngkei duit tok, wis gak peduli jenengan ya apa, sing penting tak paringi duit sak ulane 10 juta. Nah, umpama ngoten. Kira-kira masuk birrul walidain atau masuk wabil walidaini ihsana atau enggak masuk kedua-duanya. Pripun, Pak? Wabil walidaini ihsana. Satu. Ada lagi? Ya. Ada Bu? Wah, ibu-ibune ndelik. Nggih. Jadi ngenten. Materi itu hanya sebatas wasilah. Materi itu hanya sebatas perantara. Mungkin ada orang tua yang seneng diparingi duit anak-anaknya. Namun secara fisikal, secara rohani, orang tua itu tidak membutuhkan uang dari anaknya. Yang mereka butuhkan apa? Yang dibutuhkan orang tua adalah bentuk kasih dari anaknya. Yang dibutuhkan orang tua adalah perhatian dari anaknya. Yang dibutuhkan orang tua adalah apakah anak itu masih mau merawat diriku sedangkan dia punya tanggung jawab lain
lainnya. Kira-kira ngeramut tiang sepah itu angel, abot atau gampang? Napa Mas Kuy? Wabut gitu ya. Abot, betul. Jadi ternyata meramut orang tua itu tidak mudah. Menjaga orang tua juga tidak mudah. Maka kenapa kita kok diperintahkan Allah demikian itu? Ternyata di situ kembali adanya hubungan darah yang tidak bisa pernah putus, hubungan nasab yang tidak pernah putus. Allah uji anak itu dengan orang tuanya yang sakit. Kira-kira milih wong tuane sing sakit ngeramut atau milih bojone sing uwayu mogrong-mogrong. Ya. Kemudian ada orang tuanya yang kesepian, ditinggal anak-anaknya berkeluarga. Milih pekerjaan sing bergaji besar atau milih ngeramut wong tuane tapi enggak duwe gaji. Nah, pilih kabeh kira, pilih kabeh. Ternyata gitu lah. Mohon maaf. Bahwa ternyata terkadang kita sebagai seorang anak itu justru menyisihkan orang tua kita. Kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan anak istri kita sibuk dengan urusan pribadi kita. Sehingga ketika kadang orang tua minta bantuan, kita pun enggan untuk melaksanakan bantuan itu. Umpama le yo mbok moro ndek omah gini. Wis to Mak, sesuk ae tak kei lek butuh duit. Nah, apakah hal yang demikian itu tergolong birrul walidain ataukah wabil walidaini ihsana? Ternyata ulama mengatakan tidak. Karena apa? Kebutuhan yang diinginkan oleh orang tua itu tidak hanya sekedar materi saja. Kebutuhan yang diinginkan oleh orang tua itu adalah bagaimana anak bisa mengerti keadaannya, bagaimana anak bisa hadir saat dia membutuhkannya, bagaimana anak ini bisa senantiasa berdamping dengannya. Karena apa? Karena ketika anak ini sudah berkeluarga, Pak, maka orang tua itu tengok-tengok, denger-denger, ya Allah, biyen cili tak asuh, biyen cili tak suwayang, barang wis gede saiki dibujupuk bojone. Barang gede saiki enggak tahu mulih. Padahal dia pengen banget agar anak-anaknya bisa tahu apakah anaknya itu tetap cinta, tetap sayang kepada dirinya. Maka itulah yang perlu kita perhatikan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya sahabat, Nabi, ya ada apa? Kira-kira amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi mengatakan as-salatu ala waktiha, yaitu sholat tepat pada waktunya. Kemudian summa ayun, kemudian apalagi amalan yang dicinta oleh Allah, kata Nabi wa birrul walidain, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayun, kemudian apalagi yakni apa? Jihad fisabilillah. Maka
kategori birrul walidain menduduki posisi kedua setelah kita sholat menghadap Allah. Maka dengan demikian Pak, kalau dipikir-pikir secara letterlek, secara tekstual, birrul walidain ini lebih utama ketimbang jihad fisabilillah. Jenengan mau berangkat jihad membela agama Allah, ternyata orang tua masih ada, maka hal yang demikian itu harus mengutamakan orang tuanya terlebih dahulu ketika panjenengan harus jihad. Sama seperti waktu itu ada sahabat, saya ingin berjihad, saya ingin membela agama, Namun ketika Nabi tanya, apakah orang tuamu masih ada? Ya, masih ada. Ya udah, sekarang baliklah kamu, kemudian silahkan kamu berjihad dengan orang tua kamu. Artinya merawat kedua orang tuanya. Itu bentuk jihad yang luar biasa yang harus dilakukan oleh anak. Karena sehebat apapun kita, ketika orang tua kita merasa sedih, Pak, orang tua kita merasa galau, orang tua kita merasa tersisihkan, maka percuma saja. Jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian ada hadis Nabi itu yang sangat untuk memberikan motivasi sekaligus memberikan api-api. Kenapa? Nabi itu pernah mengatakan ragina anfun, yaitu celakalah. Kemudian sahabat itu bertanya, siapa Sebi yang engkau doakan celaka? Siapa Sebi sampai engkau berbicara demikian itu? Kemudian Nabi mengatakan, man adraka walidayhi indal kibari, ahaduhuma au kilahuma falam yadkhulil jannah. Yaitu mereka yang menjumpai orang tuanya dalam keadaan senja, dalam keadaan tua, kemudian mereka itu tidak mau berbakti kepada mereka. Mereka tidak mau berbuat baik kepada orang tuanya, baik salah satunya ataupun kedua-duanya, falam yadkhulil jannah, maka mereka itu tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, begitu sangat menakutkan ketika Rasul sudah mengatakan yang demikian itu, bahkan memberikan doa-doa celaka yang disebut dengan rogina anfun dan seterusnya, berarti apa yang disampaikan Rasul itu begitu berat. Jangan sampai kita ini masih menjumpai kedua orang tua kita, kemudian mereka sudah usia senja, mereka sudah menua, sedangkan kita tidak mau berbakti kepada mereka, tidak mau berbuat baik kepada mereka, tidak mau merawat mereka, tidak mau peduli dengan mereka, maka falam yadkhulil jannah, kalian tidak akan pernah masuk surga. Maka kalimat ini membuktikan bahwa orang tua itu mempunyai derajat yang tinggi dalam siklus keluarga. Jangan sampai kita ini kalah dengan keluarga yang kita miliki, kemudian menyisihkan orang tua. Padahal orang tua adalah hal utama yang harus kita utamakan.
Coba ngapunten, banyak sekali saya menjumpai orang tua yang begitu nelongso. Beliau mempunyai 5 anak. Kelima-limanya itu sungguh sudah menjadi pegawai negeri, sudah kaya raya, sedangkan beliau hidup sebatang kara. Kadang anaknya ketika lebaran pulang, kadang juga tidak pulang. Melihat demikian itu Pak, kasihan Pak. Kasihan. Jadi orang tua itu hanya, bahkan ngapunten, dia itu diberikan perawat oleh anaknya. Jadi dipanggilkan perawat, dan perawatnya pun juga usia sepuh, tenaganya juga kurang untuk ngopeni orang tuanya. Sedangkan anak-anaknya berbahagia dengan anak istrinya. Kira-kira kalau itu terjadi kepada diri kita, awak dewi itu nelongso atau bahagia? Nelongso apa? Bahagia. Nelongso. Atau boleh jadi saya juga menjumpai anak-anaknya sukses, anak-anaknya berhasil, kemudian orang tuanya itu sudah mulai pikun. Orang tuanya itu kadang normal, kadang stres. Kira-kira jenengan sanggup Pak untuk merawat dan mengasuh mereka? Duduk wong tuaku lho Pak, masa dirahmat. Nah, ketika orang tua niku rewel, Pak, itu masya Allah, anak itu seakan-akan beban, menjadi beban yang berat bagi anak. Diatur wong tuane nggak gelem, diramut wong tuane ngomel, kenyih, kemudian disuruh gini malah nggak mau, dituturi malah kemana-mana, sehingga merasa beban. Waduh, iki wong tua sitok nak ngerepoti. Nah, ketika itu terjadi, Pak, maka hati kita ini akan tertutup. Padahal kita tahu bahwa dulunya mereka meramut kita itu seperti apa. Kita nangis, mereka juga menjaga kita, menyayangi kita. Kita sakit, mereka pun siap ngelembur untuk menjaga diri kita. Bahkan mereka siap tidak makan agar kita sebagai anak itu tetap sehat, tetap bisa bahagia dan sampai dewasa. Namun ketika itu berbalik, ketika itu kita sudah dewasa, kita sudah mengerti ini itu, ternyata Allah menguji dengan orang tua kita yang lemah, yang mungkin pikun, yang mungkin stres, bahkan ngapunten sampai dia sakit jiwa. Kira-kira sanggupkah awak dhewe ngopeni mereka? Ayo, sanggupkah ngopeni mereka? Maka ya Allah, itulah bentuk sampai berkali-kali Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana. Ada sekian ayat Pak yang membahas tentang bagaimana untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Dan ternyata kalau jenengan pikir-pikir Pak, itu berbuat baik kepada orang tua kita, alaulah satunya adalah hukukul walidain, dia durhaka kepada orang tuanya, maka ada hukum karma. Artinya jangan harap anak panjenengan itu akan bisa meramut panjenengan ketika usia tua, sedangkan jenengan sendiri itu tidak meramut orang tua panjenengan di usia tua. Sebab apa? Sebab ada sebuah cerita.
Saat itu satu keluarga sedang makan bersama, Pak. Sedang makan bersama. Suami, istri, kemudian anak serta orang tuanya. Kemudian anak suami, istri, anak itu makan di meja makan. Sedangkan orang tuanya disisihkan di pojok ruangan. Kemudian mereka makan. Ternyata anaknya bilang, "Mah, kenapa nenek kok makannya di pojok? Sudah biarkan saja daripada nanti merepotkan di meja makan. Biasanya nenekmu itu kalau makan berantakan ngurusoi. Biarkan dia makan di pojok sana." Tahukah Anda apa kata si anak? "Baiklah mah, besok kalau mama sudah tua, saya akan taruh mama di pojok sana." Nah, bayangkan Pak. Jadi ada hukum karma di mana ketika awak dewi ini dengan orang tua itu berbuat buruk, jangan harap anak kita pun akan berbuat baik kepada kita. Karena itu yang akan dipandang, dilihat oleh anak-anak kita. Makanya Rasul itu bilang ridhallahi wa ridhal walidain. Jadi ridhonya Gusti Allah itu tergantung kepada keridhaan orang tuanya. Kalau orang tua itu ridho, orang tua itu memberikan izin, kalaulah orang tua itu menyetujui apa yang dilakukan anaknya, katakanlah, maka tentu Allah pun akan memberikan keridhaan, Allah pun akan setuju dengan orang tua. Namun ketika orang tua itu murka terhadap anaknya, maka Allah pun juga akan murka terhadap anak tersebut. Jadi hati-hati ketika orang tua itu sudah berucap, atau apalagi kalau orang tua itu sudah batin, itu luar biasa. Allah langsung mengijabah dari batinnya itu. Jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir yakni kita sampaikan bahwa berbuat baik kepada orang tua kita itu tidak hanya dari segi materi, namun perhatian kita, namun dengan kasih sayang kita, kebaikan kita, ucapan manis kita. Walaupun orang tua itu terkadang bikin hati sakit, ucapannya bikin kita tersinggung dan lain sebagainya, tetaplah mereka itu orang tua kita. Dan selama orang tua kita itu masih ada, maka silahkan, kesempatan emas untuk merawat mereka, kesempatan emas untuk berbakti kepada mereka. Sebab ternyata orang tua itu salah satu kunci surga yang ada di tengah-tengah. Maka kalau kamu ingin merawatnya, silahkan kamu rawat. Namun kalau kamu tidak ingin merawatnya, jangan berharap kamu bisa masuk ke surga itu. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.